Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema samakan frekuensinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tentang hal ini, pasti kalau saudara cari di kitab suci nggak akan ketemu kata frekuensi. Tetapi kalau kita mau meneliti lebih dalam, kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena di kitab suci kita itu kaya akan apa yang ada di dunia ini, pasti di kitab suci kita ada. Amin. Nah, saudara, tentu ini akan ada keterkaitannya dengan hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Namun demikian, saya perlu memberikan sedikit penegasan agar supaya kita bisa semakin mantap. Karena beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan WA dari seseorang di salah satu grup yang mana saya pada waktu itu ada di grup tersebut dan saya keluar karena sudah terlalu banyak sekali dan pembicaraannya sudah mulai nyimpang dari apa yang seharusnya, karena ini grup ini sebetulnya adalah grup umum. Nah, ada seseorang yang memberitahu kepada saya, saudara, karena saya akan menyampaikan materi ini supaya saudara bisa paham. Orang itu menyampaikan begini, saya bacakan ya. Pak, Bapak ada buka kelas dengan bayaran 1,5 juta ya? Kelas tentang law of attraction dan money magnet. Ada beberapa orang yang mendapat peneguhan bahwa Bapak sesat. Pak David ditunjukkan Roh Kudus bahwa ular piton melilit Bapak. Bapak punya ilmu tenung, kebenaran diramu dengan ilmu hitam. Hadeh. Nah, ini saya akan tegaskan saudara ya. Ya, karena kalau saya tidak luruskan nanti dianggap benar-benar nih saya dililit ular piton. Karena ini sudah mengatasnamakan Roh Kudus, saudara. Ya, jadi saya kasih jawaban begini ya. Terima kasih kalau ada yang berkata seperti itu, justru malah ketahuan ngawurnya. Saya sudah tegaskan bahwa saya sangat benci sekali dengan ilmu hitam, bahkan saya akan hadapi siapapun yang main ilmu hitam. Pembela saya adalah Bapak Yahweh. Makanya saya berani katakan siapapun orangnya yang mengatakan saya dililit oleh ular piton, punya kemampuan ilmu hitam dan lain-lain, itu sudah jelas super ngawur. Dan penglihatan itu jelas dari setan, bukan dari Bapak Yahweh, apalagi mengatasnamakan Roh Kudus. Saya sangat berterima kasih kalau kamu, saya sebut namanya, ngasih tahu hal ini semakin jelas bahwa banyak orang-orang yang ngaku dapat penglihatan seperti ini jelas ketahuan ngawurnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya cinta pada Bapak Yahweh sangat dalam dan tidak akan ada yang mampu memisahkan cinta saya kepada Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Mohon maaf, itu yang mengatakan David siapa ya? Ya. Saya lalu pikir, sudahlah, saya nggak perlu tahu belakangnya, David mau banyak ya. Saya justru kasihan kalau dia berani mengatakan penglihatan itu dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Jujur saya kasihan. Betapa dalamnya cinta saya kepada Bapak Yahweh, kok dibilang dililit ular piton. Saya justru berulang kali disantet orang, nggak pernah tembus, karena ada pembelaan yang maha dahsyat dari Bapak Yahweh
yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Jadi saudara ini yang ngasih WA saya, itu sudah nyaris percaya. Karena ya yang penglihatannya dari Roh Kudus, saudara. Ya. Itu dia pikir kalau Roh Kudus itu mesti benar. Ini bukan cuma ngawur tapi menyesatkan dan sangat berbahaya. Karena mengatasnamakan Roh Kudus. Ini sama saja maling teriak maling. Nah, mungkin ada di antara saudara yang tadi namanya David mungkin lihat saya mengikuti streaming ini. Saya nggak tahu David siapa, saya juga nggak mau tahu nama belakangnya siapa. Kalau memang saudara yang mengatakan itu, saya justru katakan Anda harus bertobat. Karena Anda mempergunakan Roh Kudus yang mengatakan saya dililit ular piton karena saya mengajarkan hukum Loa. Bahkan tadi yang mengatakan bahwa Bapak buka kelas dengan bayaran 1,5 juta, itu saja sudah salah, saudara. Saya bikin coaching klinik di hutan Mojosemi dan mengambil bayaran itu betul, tapi cuma 1 juta. Itu pun bukan untuk saya, tetapi untuk peserta. Karena waktu itu kita lakukan 3 hari 2 malam. Ya 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam. Dan itu untuk makan dan untuk penginapan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya harus meluruskan ini karena berkenaan dengan materi yang akan saya bawa. Nanti kalau saya tidak luruskan dianggap wah benar-benar nih. Pak Lukas ini pengajar sesat, dililit ular piton katanya, Roh Kudus lagi yang ngomong. Wah ini bahaya banget saudara, saya harus luruskan ini. Saya katakan bagi saudara yang merasa ngomong begitu, ya bertobat sajalah. Karena apa? Karena Anda mengatakan saya dililit dengan ular piton. Ini kalau mengatakan bayarannya 1,5 juta saja sudah ngawur. Apakah itu betul Roh Kudus? Ya tidak. Rokok kudus mungkin, saudara. Ya, jadi saya perlu jelaskan ini. Karena apa? Karena saya banyak mengajarkan materi-materi saya itu memang beda dengan pendeta-pendeta lain. Materi saya itu unik-unik, saudara. Tapi saya ambil dari kitab suci. Jadi ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya sudah menyampaikan ini agar supaya saudara bisa memahami. Ya. Saya juga berpikirlah orang mengatakan saya dililit ular piton, lah dia memanggil nama Tuhan yang sudah salah, ya kan? Tuhannya orang Nasrani itu siapa namanya? Bapak Yahweh bukan? Bapak panggilnya sudah salah, mau bilang Roh Kudus bagaimana? Ya. Dan saya katakan ternyata ini ya yang ngomong itu bukan cuma satu, saudara-saudara, tapi beberapa orang. Sehingga langsung dipercaya, oh benar nih Roh Kudus nih. Ya. Ada bahkan pendeta yang sempat ngomong sama orang dan orangnya ngasih tahu ke saya. Dia bilang gini, kalau saudara omong-omong dengan Pak Lukas, hati-hati itu. Jangan dilihat matanya. Karena matanya Pak Lukas itu ada kekuatan magicnya, ilmu hitam. Orang yang masuk ke gerejanya mesti nggak akan bisa keluar katanya. Karena Pak Lukas itu pakai kekuatan magic, ilmu hitam. Saudara kalau lihat saya lihat matanya apa lihat apanya? Saya kadang bingung lihat orang-orang ini sok ngarang-ngarang ya. Makanya untung saya seorang pencari loh. Kalau saya bukan seorang pencari, wah saya sudah murtad kali dalam dunia Kristen. Kenapa? Karena banyak pendeta yang sok tahu, saudara-saudara.
Dulu juga pernah ada yang mengatakan, oh pohon to itu pohonnya tinggi besar di Gunung Kawi katanya, ngawur. Saya selidiki, saya datang sendiri ternyata enggak. Jadi banyak orang yang katanya bertitel hamba Tuhan, ngawur saudara-saudara dalam menyampaikan firman. Ya. Kemudian dulu saya pernah belajar Reiki. Ada seorang ya yang telepon saya, dia katakan gini, Pak Lukas, Bapak belajar Reiki ya? Oh iya, kenapa ya? Hati-hati Pak, karena Bapak akan berurusan dengan setan-setan kecil katanya. Loh, ini setan kecil ketuyul loh ya. Saya kadang bingung lihat orang itu. Menurut saudara Reiki itu sesat enggak? Kalau saya bilang tidak sesat. Reiki itu contohnya gini, saudara. Kalau saudara jalan, kepalanya kejeblok pintu, apa yang akan saudara lakukan? Pegangin kepala, diuyak-uyak tau. Nah itu Reiki sebetulnya, saudara. Cuman ini tingkat dasar. Ya, nggak mungkin yang kejeblok kepalanya dicekeli pantatnya ini. Aduh, kan nggak mungkin, saudara-saudara. Jadi orang kejeblok kepalanya dipegang. Dan itu sakitnya hilang nggak? Semakin hilang, itu Reiki sebetulnya. Cuman itu tidak dikembangkan. Nah, saya belajar itu dari seorang pakar Reiki di Indonesia. Saya bahkan dapat sertifikat ya, cuman saya tidak ambil sertifikatnya. Jadi orang yang mengatakan bahwa belajar Reiki itu ada urusan dengan setan-setan kecil, ini ngawur lagi, saudara. Jadi saya perlu jelaskan hal ini agar saudara jangan meragukan tentang hukum Loa atau law of attraction. Karena hukum Loa itu adalah hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Kebanyakan orang-orang selalu berkata gini, hidup itu enggak usah macam-macam. Nerimo, nggak usah pingin kaya, bahaya nanti bisa ditolak masuk surga. Wah, saya kalau hidup di dunia miskin, saya mah nggak mau, saudara. Saya ikutnya Bapak Yahweh yang maha kaya kok. Amin. Ya. Yesua sendiri berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Itu Yohanan atau Yohanes 10 ayat 10. Jadi kalau Yesua mengatakan begitu, orang boleh kaya enggak? Boleh. Bahkan ada orang ya itu yang ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku hamba Tuhan. Wah, itu Pak Lukas tuh materialistis tuh. Ya. Mosok hidupnya pingin kaya, pendeta itu ya wis nerimo katanya. Loh saudara, kalau sampai kita punya kehilat baru yang besar, kemudian kita punya rumah bahagia, itu kira-kira salah nggak ya di hadapan Tuhan ya? Ya enggak lah ya. Karena apa? Karena itu untuk kemuliaan namanya, kecuali kalau saya pakai kekayaan itu untuk berfoya-foya, main judi, kepelacuran, wah itu nggak bener. Lawang untuk kemuliaan namanya kok nggak boleh. Katanya disuruh untuk nerimo saja. Sehingga nyanyi yang banter, biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Saya nggak mau, saudara. Saya mau kaya di dunia, mati masuk surga. Itu maunya saya. Jadi bagi saudara yang tadi mengatakan bahwa saya narik bayaran 1,5 juta itu jelas ngawur. 1 juta dan itu bukan untuk saya. Sayanya gratis, saudara-saudara. 1 juta itu untuk makan dan untuk akomodasi, kan kita nginep di sana kan bayar, iya kan? Jadi 3 hari 2 malam. Saudara mau lihat, silahkan lihat, semua ada di YouTube. Saudara ketik Lukas Sutrisno, kemudian belakangnya coaching klinik. Silahkan cari, itu kegiatan kami ada di sana.
Oke, saya lanjut, saudara-saudara, kita langsung masuk saja ke materi kita. Samakan frekuensinya. Ada seorang ilmuwan namanya Nikola Tesla. Nikola Tesla itu berkata begini, if you want to find the secret of universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Artinya, jika kamu ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkanlah dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Nah, kita mau bicara tentang frekuensi nih, saudara-saudara. Kalau saudara melihat gambar itu, ya, ini ada orang yang lagi telepon-teleponan. Dia nggak ada kabelnya loh, saudara. Sekalipun jaraknya begitu jauh, tetapi bisa nyambung. Kenapa? Karena di situ ada permainan frekuensi dan nomor, saudara. Jadi kalau saya kontak nomor HP saudara, maka saya akan nyambung kepada saudara. Itu ilmu pasti. Tidak bisa semoga, nggak bisa mudah-mudahan. Nah, saya akan menerapkan hal ini ke dunia alam supranatural. Jadi kalau saudara telepon-teleponan dengan orang lain, ya, saya bisa nyambung ke si A, si B, si C sesuai dengan nomor yang saya tulis. Jadi kalau saya nulis nomornya itu persis dengan nomor saudara, nggak peduli saudara itu ada di Amerika, di Brasil, di Cina, di Eropa, dimanapun nomor saya, HP saya nih yang saya tulis nomor saudara, dia akan ngejar nomor saudara secara otomatis. Dalam dunia alam semesta ini otomatis akan nyambung. Sampai di sini saudara tahu? Paham? Oke. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Jikalau saudara mengakses sesuatu yang baik, maka di dalam diri saudara itu akan memancarkan sesuatu menuju hal-hal yang baik. Perlu saudara ketahui bahwa alam semesta ini yang tidak kelihatan mata, itu isinya banyak sekali, saudara. Ada berisi kekayaan, ada juga berisi kutuk, ada berisi bencana, ada berisi kebahagiaan, penuh di alam semesta ini. Tinggal kita mengaksesnya kemana. Nah, kalau saya berbicara samakan frekuensinya, artinya frekuensi diri kita itu akan nyambung kemana sesuai dengan apa yang kita getarkan, baik dari hati, pikiran, dan pandangan mata kita. Nah, saya perlu kasih tahu dulu tentang apa itu frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan dalam 1 detik. Sekali lagi, frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan dalam 1 detik dan itu memiliki nilai dengan nama hertz. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa frekuensi suara dapat menjadi senjata, bahkan dapat digunakan sebagai komponen untuk penyembuhan. Orang komunikasi jarak jauh itu dilakukan dengan alat. Jika frekuensinya sama, dimanapun saudara berada akan nyambung, sekalipun berbeda waktu. Sampai di sini saudara bisa paham? Jadi kalau saya ngontak saudara nih, nomornya saya tulis di HP ini, saya tulis. Sementara saudara itu ada di Amerika, itu memiliki
rentang waktu yang berbeda. Artinya, kalau saat ini jam 6 pagi, sebutlah hari ini jam 6 pagi, berarti saya bisa hitung mundur 5 ke belakang atau 4 ke belakang, terus dibalik. Jadi kalau hari ini jam 6 ya, berarti sekitar jam 1 siang di sana, saudara. Dan itu masih mundur 1 hari. Bukan siang tapi malam. Karena kebalik. Makanya ada istilah jet lag. Kalau saudara naik pesawat ke Amerika dari Indonesia kan sekitar 17 atau 18 jam. Itu saudara akan jet lag. Kenapa? Karena seharusnya tidur di sana melek, saudara. Tapi kalau saya dengan menggunakan angka, saya pencet-pencet gitu, sekalipun rentang waktunya itu panjang, tapi saya tetap bisa nyambung kepada saudara. Sampai di sini paham ya? Ini melibatkan yang namanya frekuensi, saudara. Kita tentu tahu bahwa Schumann resonance itu muncul dikarenakan adanya aliran listrik yang mengalir di antara permukaan bumi dan ionosfer yang kemudian dinamakan gelombang elektromagnet bumi. Jadi yang namanya Schumann resonance itu adalah getaran yang ada di bumi. Saya waktu yang lalu juga sudah memberitahu bahwa semua yang ada di sekitar kita itu memiliki getaran, memiliki frekuensi. Seperti misalnya kursi yang banyak ini. Itu jangan saudara pikir itu benda mati. Itu bergetar saudara. Cuman sangat halus sekali. Apapun termasuk speaker, apalagi drum, semua ini bergetar semua sebetulnya. Tapi getaran itu sangat halus. Nah, Schumann resonance juga dimiliki oleh otak manusia. Yaitu pada tahap perpindahan dari gelombang alfa menuju ke theta. Kita terhubung dengan energi harmoni alam yang bermanfaat untuk menyembuhkan baik fisik maupun mental. Pikiran buruk ataupun baik itu memiliki frekuensinya sendiri-sendiri yang akan terhubung dengan frekuensi yang ada di alam semesta. Artinya contoh gampangnya begini saudara. Kalau saudara itu memiliki pikiran yang jahat, hati saudara penuh dengan dendam, maka frekuensi diri saudara itu akan nyambung ke alam semesta yang mana akan nempel ke bagian frekuensi yang sama. Kalau kita berpikir yang buruk, maka yang buruk itu akan nyambung kepada kita. Itu sebabnya setiap keburukan yang ada kita bisa nyambung itu bisa dideteksi. Ada indikatornya. Seperti yang kita baca di dalam kitab Iyob pasal 3 ayat 25-26 dikatakan, apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Apa yang aku khawatirkan itulah yang menimpa aku. Di sini ada frekuensi negatif itu yang mana saudara? Yang khawatir dan takut, cemas, itu adalah frekuensi. Maka indikatornya adalah aku tidak mendapatkan ketenangan, namun kegelisahanlah yang timbul. Jadi kalau orang sudah hidupnya nggak tenang, gelisah, itu aksesnya dunia alam roh, itu ke dunia kegelapan. Sampai di sini saudara bisa paham nggak kira-kira? Ya, kalau paham ngomong, kalau enggak ya ngomong gitu, jadi supaya jelas. Saudara paham enggak? Paham, oke. Mendengar musik dengan frekuensi 432 Hz
membawa pendengarnya masuk pada perasaan ringan, nyaman, dan bahagia. Itu musik yang lembut, saudara-saudara. Itu bicara masalah frekuensi, masalah getaran, masalah resonansi. Penyelarasan diri kita dengan alam semesta akan membuat hubungan kita dengan alam memiliki kesamaan dalam berinteraksi untuk menjamah apa saja yang kita inginkan. Ini sudah menyangkut masuk ke hukum law of attraction. Dan ini nggak pernah diajarkan di gereja, saudara. Maka kalau saya ngomong seperti ini, orang yang nggak ngerti langsung mengatakan itu sesat. Itu dililit ular piton. Kan cilaka kalau begitu, saudara. Padahal sistemiknya ini itu sudah diajarkan oleh Bapak Yahweh. Ketika Abraham pingin punya anak, Tuhan suruh Abraham ngapain? Keluar, hitung bintang-bintang di langit malam pada waktu itu. Itu kan bicara masalah hukum Loa. Dan saya tidak akan berbicara ini, saudara bisa lihat materi-materi saya sebelumnya. Nah, pernahkah saudara dengar tentang serangan frekuensi yang bisa orang mengalami kecemasan yang sangat luar biasa, panik, ego yang dominan, bahkan ketakutan yang hebat. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi, saudara. Di mana-mana di seluruh dunia dihembuskan energi ketakutan di mana-mana. Makanya jangan saudara mengakses, saya sering mengatakan, jangan mengakses berita sampah. Karena mereka ini sedang menebarkan ketakutan di mana-mana. Kenapa? Karena yang ngomong itu penguasa. Saudara harus menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak saudara mendengar tentang alat pengusir tikus yang menggunakan frekuensi? Cuman diputar, suaranya tuh lembut sekali. Hampir telinga kita nggak bisa dengar. Tapi tikus itu nggak bisa dekat, saudara-saudara. Kenapa seperti itu? Yang main permainan frekuensi. Saya bahkan dulu ya sempat pada waktu saya masih berkecimpung di dunia elektro, saya sempat bikin alat pengusir tamu yang menjengkelkan, saudara-saudara. Pakainya itu speaker kecil segini, tinggal ditaruh di bawah meja, saya putar di frekuensi tertentu, jadi orang yang ada di ruangan itu akan sangat tidak nyaman. Saya putar di frekuensi tertentu, orang akan nggak nyaman, cepat-cepat pulang nanti. Ya. Jadi saya tinggal lihat saja nih orang jengkel ke enggak. Kalau jengkel tak putar di situ, ya sudah orang akan gelisah gitu, nggak nyaman tinggal di situ. Itu permainan frekuensi. Maka saya kasih tema samakan frekuensinya. Ketika frekuensi kita sama dengan frekuensi mujizat, maka yang datang mujizat. Tapi kalau frekuensi ketakutan yang kita samakan ke frekuensi ketakutan, ketakutan yang akan mendatangi kita, bahkan bencana, malapetaka. Sampai di sini maksud saudara-saudara? Nah, ada beberapa yang cukup saya coba untuk mencatat tentang nilai-nilai frekuensi, yaitu frekuensi 432 Hz itu adalah frekuensi alam semesta. Frekuensi 369 itu mengeluarkan pikiran negatif. Frekuensi 639 itu nuansa yang membangun hubungan atau relationship. Frekuensi 741 memunculkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan. Frekuensi 853 itu membangun kembali untuk memahami jiwa. Dan ini di frekuensi ini itu sempat dinyanyikan oleh seorang penyanyi dari The Beatles. Mungkin saudara sempat dengar
lagu yang judulnya itu Imagine. Nah, itu dinyanyikan di frekuensi 853. Kemudian setelah saya mempelajari, ternyata saudara-saudara, kenapa dalam kitab suci kita itu diajarkan untuk kita makan makanan yang kosher. Ternyata makanan yang kosher itu akan bisa membentuk frekuensi yang baik. Tapi makanan-makanan yang tidak kosher itu yang akan menimbulkan frekuensi yang buruk di dalam diri kita. Wow, Tuhan itu luar biasa ya ngajarin kita sampai masalah makanan itu sampai sedemikian detailnya dia ajarkan kita supaya apa? Di dalam diri kita itu memiliki energi yang baik, Bapak Ibu. Maka saya katakan, wah, saya bersyukur ya, Bapak Yahweh itu sangat luar biasa mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat frekuensi bumi atau Schumann resonance, itu dinamakan oleh seorang fisikawan yang bernama Winfried Otto Schumann pada tahun 1952, dan bumi itu beresonansi sangat rendah, yaitu 7,83 Hz. Bumi tempat kita berpijak itu juga bergetar, saudara. Tapi getarannya sangat halus sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga melihat bahwa saat kita tersenyum dan cemberut saja, itu akan memunculkan frekuensi yang berbeda. Makanya kan saya pernah mengajarkan, sekali waktu saudara perlu berdiri di depan kaca, lalu saudara berikan senyuman pada orang itu, lalu saya katakan, engkau orang hebat, engkau orang yang luar biasa, engkau orang yang kaya raya, engkau orang yang dicintai oleh Bapak Yahweh. Berarti saudara sedang ngomong sama siapa kalau begitu? Sama diri sendiri. Dan itu ternyata bisa memancarkan frekuensi dalam diri kita. Energi kita pun akan berubah, Bapak Ibu. Jadi saya katakan luar biasa ya. Antara senyum dan cemberut itu bisa mengubah frekuensi kita. Kita lanjut. Alam semesta itu memiliki pola sistemiknya sendiri. Di luar jalur tidak akan mendapatkan apapun. Makanya jangan salahkan Tuhan. Kalau ada orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sehingga kita yang nggak ngerti masalah seperti ini, saudara gampang menuduh Tuhan dengan berkata, Tuhan itu kok jahat ya. Orang miskin makin miskin. Kenapa? Karena biasanya orang miskin itu ucapannya selalu negatif. Dan itu akan beresonansi, memancarkan getaran menuju bagian yang negatif. Yang mendatangkan malapetaka. Ingat, saya tadi sudah mengatakan bahwa alam semesta yang tidak kelihatan mata ini, itu ada banyak hal di sana. Ada keburukan, ada kebaikan, ada semangat, ada kesedihan, macam-macam. Tinggal kita mau mengakses kemana. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nah, jadi kalau begitu, apa yang menjadi penghambat ketika kita meminta sesuatu dari Bapak Yahweh, kita sudah tebarkan ke alam semesta, tetapi ternyata alam semesta tidak merespon sama sekali. Ternyata ada hambatan. Sama seperti yang saya tulis di sini. Alam semesta itu memiliki sistemiknya sendiri, di luar jalur tidak akan mendapat apa-apa. Hambatannya adalah terjadinya distorsi di udara. Ya, terjadinya distorsi di udara.
Seperti misalnya cuaca buruk, ada gunung, medan elektromagnet, sehingga terjadi blank spot dan suara terputus-putus sehingga pesan tidak sampai. Jadi ada distorsi. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan sesuatu, distorsinya muncul. Distorsi itu bisa saja dimunculkan dari perasaan kita. Ragu, was-was, nggak percaya, takut, cemas, itu distorsinya, saudara. Sehingga sama seperti kalau kita teleponan sama orang, tapi putus-putus. Berarti ada distorsi di alam semesta. Angin badai itu juga membuat distorsi, nggak jelas suaranya. Jadi ini yang saudara mesti tahu. Kemudian juga tentang suhu udara, itu juga bisa mendatangkan distorsi. Awan hitam itu juga bisa mendatangkan distorsi. Jadi, saudara, jika saudara sudah terhubung dengan seseorang, maka ketika tidak ada distorsi, saudara pun bisa memanggil orang itu. Kemarin saya sudah ajarkan sedikit bahwa kita pun bisa menggunakan telepati, pola telepati, saudara-saudara. Nah, ini juga di kitab suci kita, atau orang Kristen akan mengatakan, oh itu sesat. Padahal kalau kita menyelidiki kitab suci, semua ada, saudara. Jadi kebanyakan orang-orang Kristen ini, kalau sudah nuansanya alam roh, orang akan mudah menuduh itu sesat. Padahal kitab suci kita banyak mencatat hal-hal gaib yang di luar jangkauan pikiran manusia. Yesua berdiri dan berjalan di atas air, itu hal gaib atau bukan? Kok diam semua? Hal gaib atau bukan? Itu gaib, saudara. Masa orang kok bisa jalan di atas air? Saudara tentu akan melihat bagaimana kalau saudara baca dalam kitab Yasar atau kitab Yasar. Ada seorang yang bernama Yehuda, dikatakan ketika dia mengaum, menjerit, itu seluruh Mesir kedengaran. Saudara pernah baca buku komik yang orang bisa mengeluarkan energi sampai seluruh kota bisa kedengaran? Kan nuansanya magic, saudara. Ya, nah itu Yehuda kalau dia berteriak, seluruh Mesir kedengaran. Naftali, dia bisa lari di atas bulir-bulir gandum. Itu kan kayak dunia magic. Filipus setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia, dia menghilang, saudara. Itu kan nuansanya magic semua. Maka saya katakan bahwa keimanan kita itu mbahnya magic, saudara. Makanya kita, kalau orang-orang yang ngerti dalam dunia magic, dia bilang, wah, untung saya ikut Bapak Yahweh, mbahnya magic. Kenapa? Kalau kita sudah ada di dalam garisnya, line, aturan dari Bapak Yahweh, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa menembus kita. Karena kekuatan dari Bapak Yahweh, pembentengannya itu luar biasa dahsyat, saudara. Masalahnya banyak orang yang tidak mempelajari dunia seperti ini. Jadi apa yang saudara bayangkan dan rasakan di alam semesta itu sekali lagi banyak hal. Ada kekayaan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan kejahatan dan kehancuran. Saudara akan nyambung yang mana itu tergantung dari pancaran frekuensi pikiranmu. Jika pikiranmu cemas, akan menyambung kepada kecemasan dan akan menghasilkan kehancuran. Sampai di sini saudara bisa menangkap kata-kata saya? Oke. Jadi apa saja itu sudah ada di alam roh yang tidak kelihatan.
ambillah dengan pikiran dan perasaanmu. Samakan frekuensinya. Kenapa kalau berpikir negatif kok nggak perlu diundang? Dia sudah datang dengan sendirinya. Karena pikiran negatif itu sifatnya menarik. Sama seperti kutub negatif, aki itu akan menarik sifat positif. Kalau saudara yang belajar teknik elektro pasti tahu. Yang positif harus ditarik atau diundang dengan ucapan kita. Ayo saudara praktek. Kalau berhasil, silahkan saudara kasih komen. Ketika saudara ingin punya rumah, bayangkan saudara punya rumah dan katakan, "Hai rumah, datang ke tempat saya. Engkau jadi milik saya sekarang." Nah, sejak saat itu, saudara tinggal syukuri terus. Dia akan terus bergerak menjadi sebuah fakta dalam kehidupan kita. Jadi, persiapkan diri dulu, yaitu sikap hati saudara dengan komitmen yang kuat. Jangan pusingkan hambatan. Jangan saudara fokus pada hambatan, tapi fokuslah pada hasil akhir. Tujuan akhir kita apa? Ya, saya sering mengatakan kalau kita berpikir sesuatu, tunjukkan di final destination. Tujuan akhirnya apa? Jadi persiapkan diri dulu dengan sikap hati, komitmen yang kuat, jangan pusing pada hambatan. Alam semesta itu akan bekerja sesuai dengan konsep sistemiknya Bapa Yahweh. Akan bekerja secara otomatis. Seperti orang yang sedang teleponan. Jika saudara tahu nomor yang dituju, tinggal diklik saja, maka dimanapun orang itu berada, saudara pasti akan nyambung. Frekuensi kekayaan itu hanya akan tersambung dengan orang yang punya frekuensi yang sama, yaitu frekuensi kaya. Kemurahan itu frekuensi yang, kemarahan itu frekuensi yang punya nilai yang sangat rendah. Sedang saudara ingin mendapatkan yang nilainya tinggi, mana bisa, samakan dulu frekuensinya. Kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu yang indah, tapi saudara berpikir yang buruk, bisa dapat nggak saudara? Nggak mungkin dapat. Jadi ayo di materi pagi ini, samakan frekuensinya. Apapun yang ada di alam semesta, saudara tinggal ambil, sesuaikan frekuensinya, dan saudara pasti akan mendapatkannya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah kami telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari pada saat ini akan mengubah gaya berpikir, akan mengubah perasaan kami, akan merubah semua pandangan kami. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, itulah yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ku ingin hidup bersamamu Yeshua dalam kemurahan kasih-Mu. Jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Dan bagi jemaat live streaming, dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas tersebut di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati perayaan Yom Kippur, jemaat dipersilakan untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu, 15 September 2021, pukul 6 sore waktu setempat, hingga Kamis 16 September 2021.
Hari Raya Sukot akan diadakan pada hari Senin 20 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ditinggikan Nama Yeshua, Kibarkanlah Panjinya. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua, Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang Perkasa untuk Menyelamatkanku. Ibadah Rabu 29 September 2021 digabung Selasa. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 sampai 6 pagi di Kehilat. Dan kami juga menyediakan layanan antar jemput. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian Sabat kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di Sabat pagi ini. Kami berdoa sebentar anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami kembali mendengar firman-Mu dan memuji-muji kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sertai mereka dari tempat ini sampai di rumah dengan selamat. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amin. Ken yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rasa. Baruk atabair o faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit necha ofriat matka ofrifahem teka shekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk dan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha weismereka. Yevarechecha. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yevarechecha weismereka. Yevarechecha. Isa Yahweh panau eleka wikuneka.
Hashem Leka. Shalom, Shalom. We Hashem Leka. Shalom, Shalom. Yevareka. We is Mereka. Yevareka. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi